Halo, selamat datang di acara obrol-obrolan. Kali ini kita akan kedatangan bintang tamu, di mana tamunya memang dari bintang. Kalau dari bulan namanya bulan bintang. Oke, kita lagi masih nunggu, di mana kita akan kedatangan seorang wanita yang bertalenta, yang sangat luar biasa. Ya, dia mempunyai kontribusi yang sangat luas di bidang seni contohnya, begitu ceritanya kita masih nunggu karena ini lagi zaman virus corona yang lagi merebak, maka dari itu kita pakai pembicaraan dalam dua arah atau menggunakan aplikasi Zoom sebagai harus menjaga jarak aman. Dan halo tuh dia tuh orangnya. Ya, dia tutup pintu dulu saudara-saudara. Iya, tutup pintu langsung saja kita sambut Dea. Yeah. Dia masih tunggu. Tunggu. Ya, dia nyalain AC dulu. Ya, luar biasa. Dea. Dea. Ya. Ini udah direkam. Ini udah mulai. Tadi gue udah opening selama lo tadi pakai gincu. Waduh, hidungnya. Hidung lo pakai gincu baru sana. Iya lah, hidungnya digituin. Dea, kenalin dong namanya siapa? Asik. Nama gue adalah, sebenarnya Dea itu nggak ada sih, Dea itu Dea itu nama panggilan, tapi kalau nama aslinya gini. Jubaidah. Waduh, serem banget. Serem. Aku takut ada brimob. Ya aku. Gila, serem banget. Jadi Dea itu apa? Nama aslinya Dalila sebenarnya. Jadi Dea itu nama panggilan kecil? Panggilan aja. Jadi tadinya tuh nyokap itu pengennya nama gue Deandra. Namun entah kenapa katanya om gue Dalila aja bagus gitu. Sekarang, artinya bagus gitu. Oh, jadi sekarang akhirnya dipanggilnya Jubaidah. Akhirnya Juba. Juba lagi. Kalau Jubaidah tuh kalau misalnya lagi ibadah-ibadah gitu. Gue panggilannya Inem. Gue kayak lepet ya, gendut banget. Sumpah lo kenapa sih bajunya nggak ada yang loose gitu? Oke. Gue lebih longgar. Santai aja deh, sambil ngerokok juga boleh. Nggak ada, gue lagi mau ini dulu, nggak ada sih lebih tepatnya. Nggak ada ya? Dea merupakan seorang tokoh, bisa dibilang nggak? Tokoh roti. Bukan, tokoh ini, tokoh bangunan. Iya kayaknya gitu. Enggak, tokoh dalam bidang seni maksudnya. Oh, mungkin bagi beberapa orang mungkin iya, tapi kayaknya ya mungkin lebih ke individu di bidang seni gitu. Individu di bidang seni. Membawa apa ya? Kayaknya berat banget. Membawa inspirasi. Tapi nggak banyak yang beranggapan bahwa dia tuh musisi biasa. Jadi gue sering banyak banget baca komen. Jadi kalau misalnya lagi nonton YouTube lo, waktu lo masih di Hi-Fi maupun album solo lo, itu banyak orang selalu bilang unik. Itu kata-kata suara unik itu selalu keluar, selalu muncul gitu loh. Dan kenapa gue tadi pertanyaannya tokoh dulu adalah mungkin sebagian orang sudah menganggap lo tokoh yang unik dari suara ya. Oke Dea, gue nggak bakal musik lo sekarang, nggak bahas, nanti aja. Aduh, ini mau ngapain sih? Ngapain? Terus udah lagi liburan, lagi online juga sama gurunya tapi. Terus udah gitu. Sekarang Dea di musik masih jalan? Masih, alhamdulillah masih. Oke. Yang terakhir itu mungkin nanti gue akan minta izin hasil karya lo yang terakhir di soundtrack film ya, salah satu film horor ya. Iya. Nanti boleh ya, gue kupas tuntas ya. Boleh. Tapi dikupas aja. Tapi nggak dituntasin.
Oh, nggak dituntasin. Jadi biar gantung. Nggak apa-apa. Nggak ngerti gue juga. Ngapain sih? Nggak, jadi lagu yang Dea terakhir itu nama judulnya apa? Tentram. Tentram, oke. Soundtrack filmnya namanya? Film apa? Mangkujiwo ya. Itu lebih ke horor tapi komedi ya, enggak bukan? Film horor pure. Betul. Tapi romantis kata orang-orang. Gue juga nggak ngerti romantis gimana. Oke, nanti gue akan bedah tuh lagunya. Nah, Dea, sekarang nggak mau ngomongin musik, tapi aku mau ngomongin sisi lainnya Dea. Sisi lainnya Dea sekarang nilai. Sisi lainnya Dea adalah arwah gentayangan yang katanya yang katanya banyak orang, Dea udah ngilang nih, gitu. Sementara dalam hal yang dia udah ngilang, dia ngapain? Sekarang dia lagi bikin karya apa, Dek? Sekarang lagi yang baru-baru nih buku yang agak-agak di luar, mungkin orang kayak bikin kayak gitu mungkin nggak terlintas di otak mereka kalau gue bikin kayak gini gitu. Kenapa? Halo mama, halo tante. Itu barusan adalah sosok seorang ibu ya, seorang ibu yang sayang sama Dea juga ya. Ya ini salah satu manajer. Ya, gitu. Itu buku apa tuh? Itu buku apa, Dea? Buku apa namanya? Sebenarnya ini kalau kata orang ya, ini literatur katanya. Tapi sebelum ini gue nganggepnya ini graphic novel karena di otak gue karena ada gambar-gambarnya kan, ada gambarnya terus ada ceritanya. Sebenarnya kelihatannya kalau dari jauh kayak komik, tapi bukan juga gitu karena alurnya nggak nyambung kayak komik gitu. Kalau komik kan nyambung. Nah, terus pas ada beberapa orang yang lebih expert ahlinya lah ya melihat buku ini, dia melihatnya ini literasi gitu, literatur. Oke. Dek, kalau mau dijelasin, bahasa lo tadi agak berat ya. Jujur literatur itu apa, Dek? Literatur gue juga sebenarnya awalnya paham ya. Itu juga tadi biar keren aja ya. Kayaknya berat banget gitu ya. Iya. Gitu kan. Gue waktu itu juga pasti saya kayak literatur tuh kok literatur tuh apa sih, kok gue jadi serem bahasanya soalnya berat banget gitu. Nah sebenarnya katanya karena banyak di dalam buku ini itu banyak ada teori-teori baru, terus juga ini kan ide-ide abstrak, penulisan ide-ide abstrak kan, dan sebenarnya ini lebih kayak percikan-percikan, bukan frase juga ya, tapi kayak satu halaman tuh menceritakan satu hal apa, nah halaman lain menceritakan hal yang lain, cuman sebenarnya rangkaian teorinya tuh satu gitu. Oke. Jadi satu universe, tapi dia dia berdiri sendiri-sendiri gitu. Jadi tiap teori itu berdiri masing-masing gitu. Oke. Ini dia pure yang ceritain. Dia pure yang bikin. Pure. Mengacunya kemana? Oh, sorry. Yang terakhir, bagian terakhir ini ada, jadi gue kolaborasi sama salah satu temen yang bakalan nanti bakal kolaborasi di buku-buku berikutnya. Ini karakternya namanya Grim. Memang ini karakter yang dia proyeksi dari cerita yang gue bikin. Jadi sebelum akhirnya kan gue ngajak dia karena gue ngerasa kayak gue nggak bisa nih kalau gue sendirian, lebih ke nggak mampu ya, karena capek juga cuy, gambar iya, habis itu nulis iya, terus ya gitulah. Akhirnya gue mikir yaudah deh gue mau kerja sama orang, siapa ya. Nah ada temen gue namanya J. Alfredo, kebetulan dia vokalis dari band Pijar yang sekarang punya solo project namanya Romantic Echoes. Nah itu dia yang bikin ini. Jadi nanti di buku yang berikutnya, ini kan sebenarnya trilogi nih, di buku yang berikutnya bakalan ada dia juga gitu, jadi animasi juga gitu. Keren. Dek,
Mungkin Ya. gue nggak bakal cerita apa isinya, karena gue pengen mau orang-orang beli buku itu. Tapi intinya cerita ini mengacu kemana sih? Ini ceritanya sebenarnya tarik nafas dulu, tarik nafas dulu. Pikir. Tadi gue nanya kayak nih, itu sebenarnya dari otak gue lagi proses apa ya? Gue juga tahu. Tarik nafas dulu, tarik nafas. Tuh, tangan gue bercahaya, lihat. Apa? Jadi sebenarnya ini tuh tentang yang tadi gue sebut sebelumnya, sebenarnya ide-ide abstrak soal sebuah eksistensi itu bukan kayak kita pengen eksis gitu, beda ya. Eksistensi itu lebih ke konteksnya, itu lebih ke manusia gitu. Jadi bagaimana manusia dan makhluk hidup itu eksis dan saling ya apapun itu di dunia ini gitu. Gue nggak ngerti nyebutnya apa, jadi gue sebutnya apapun itulah gitu. Bentuk kegiatannya, bentuk kerjasamanya, bentuk hubungannya kayak gitu. Nah ini sebenarnya di buku ini ngejelasin soal chaoticnya. Jadi ini itu sebenarnya buku kedua. Sebenarnya buku kedua. Buku kedua malah. Jadi gue mulainya itu gue ngeluarinnya dari tengah-tengah. Jadi memang alurnya tuh sedikit berbeda karena gue pengennya orang justru malah bertanya-tanya, mungkin juga agak sedikit apaan sih ini nggak jelas gitu. Itu yang gue harapkan sebenarnya. Karena dengan kayak gitu akhirnya timbullah di dalam diri mereka sebenarnya gue hanya ingin men-trigger mereka bertanya. Jadi lebih kritis terhadap menanggapi gue ngapain ya, gue ini tuh siapa sih, terus purpose gue apa, kayak gitu-gitu. Sebenarnya itu sih. Cerita hidup lo dong. Kenapa? Jadi itu bisa dibilang cerita hidup lo dong. Sebenarnya gitu. Jadi kalau ada orang yang ngerti kayak, oh ini kayak sebenarnya biografi lo yang dikemas menjadi fiksi ya gitu. Atau ini sebenarnya keresahan-keresahan lo yang ada di otak lo yang gak semua orang bisa ngerti, yang absurd itu gitu kan. Tapi ada juga yang menganggap ini tuh kontemplatif yang udah baca ya. Jadi menurut mereka ada beberapa halaman yang men-trigger mereka dan menyentuh sisi lain di dalam diri mereka. Gitu. Bener kan? Kayak, sisi lain ya? Iya. Sisi lain. Jadi ini bisa dibilang sisi lainnya Dea dong? Lain sebenarnya gitu. Jadi terus kenapa warnanya merah? Karena kayak ketika kita ada perang sama diri, bukan perang ya, perang tuh terlalu berat, terlalu apa? Bertentangan. Jadi kontradiktif dengan apa yang kita jalanin ataupun kontradiktif dengan ide yang kita anggap bahwa diri kita tuh sebenarnya begini. Gitu. Ide idealnya Dea tuh mestinya begini, gitu kan? Atau misalnya Aji tuh mestinya begini, gitu ya. Itu ide ideal yang kita tanamkan terhadap diri kita sendiri. Tapi kadang di momen-momen tertentu ketika manusia itu berproses, ada beberapa ide-ide yang atau kita menanggapi bahwa diri kita tuh ternyata, oh kok gue menemukan bahwa sisi lain dari gue tuh ada yang begini loh. Oh ternyata ada yang begini, gitu-gitu. Nah itu yang kadang-kadang kita buat menerimanya itu juga kita struggle gitu kan. Itu sih yang sebenarnya terjadi. Dan karakter ini sebenarnya merepresentasi struggle untuk memahami situasi. Jadi kayak ketika kita berada di mana, ditempatkan di mana di alam semesta ini, kita pasti akan bertanya-tanya pada awalnya sebelum kita akhirnya paham. Oh, maksudnya begini. Gitu tuh pasti ada pertanyaan. Itu lumrah aja yang kayak gitu. Sebenarnya ini sesimpel itu aja. Ngerti. Dek. Cuman karena jadi makanya ide-ide gue bilangnya gitu. Itu sosok perempuan apa sih, Dek? Ya lo gambarkan di situ kok seperti emang alien ya? Bener nggak sih itu alien? Gue nggak ada intensi untuk bikin ini jadi sosoknya perempuan. Intensi ini tuh sosoknya Banci atau gimana gitu. Gue nggak gender apa gimana. Gue tadi mau genderless, tapi kebanyakan orang melihatnya ini perempuan ya. Mungkin karena bibirnya kayak braids gitu ya, kayak Kylie Jenner. Gitu. Ya, bisa juga, nggak bisa dipungkirin juga kan. Nah, jadi ini tuh sebenarnya tadinya manusia gitu. Cuman di buku ini gue nggak ceritain. Karena ini akan gue ceritain di buku kedua. Jadi ini pas dia udah jadi kayak bentuknya begini.
Oke. Jadi hasil dari eksperimen BioWare. Nah, BioWare eksperimen itu yang berhubungan dengan semua yang berbentuk biologis, biotechnical. Jadi istilahnya kayak apa ya? Dari yang tadinya biologis, tadinya organik, di enhance, dicampur dengan teknologi. Sama aja kalau kayak lo pernah denger, oh ini senjata biologis. Jadi dari rekayasa genetik, rekayasa apapun itu yang mungkin sekarang kita lagi ngadepin kayak virus corona gitu. Banyak punya asumsi dan punya teori-teori. Orang-orang tuh banyak banget. Ada yang bilang, oh ini buatan. Oh ini senjata biologis orang tertentu gitu untuk menjatuhkan ini yang kayak gitu-gitu. Nah, sebenarnya BioWare itu tuh seperti itu. Jadi menggabungkan si bio ini dari pahamnya gue ya, dari apa namanya yang gue udah nanya-nanya sama orang yang expertnya. BioWare technology itu adalah yang kayak gini. Jadi biologis digabung sama high technology, jadi sesuatu yang asing. Nah itu akhirnya bikin sesuatu yang baru, melahirkan spesies yang baru, melahirkan bentuk yang baru. Kalau misalnya mau jahat-jahatan ya bisa bikin virus baru gitu, kayak gitu aja. Tapi dia bisa dikena sama organik inilah gitu, partition kayak gitu. Dek, sebenarnya. Ya. Apa yang kamu harapkan ketika kamu ngeluarin buku ini? Minimal orang yang baca ini apa yang kamu mau sampaikan sih? Sebenarnya ini lebih kebalikin ke diri masing-masing. Jadi gue nggak terlalu pengen kayak harus gini. Cuman lebih ke ya semoga buku ini juga mewakilkan apa yang lagi diresahkan gitu. Yang jadi menjadi keresahannya dia. Kalau memang buku ini meant to be sama orang itu. Jadi gue percaya bahwa sesuatunya kan memang nggak ada yang kebetulan kan gitu. Nah, jadi buku ini juga, mungkin nggak buat semua orang juga. Iya, paham. Mencari, yang juga lagi mencari dan menunggu jawaban sama kayak gue. Itu aja sih sebenarnya. Hanya bahwa pertanyakan hal itu tuh nggak apa-apa loh. Gitu. Maksud aku gitu, Dek. Dek, itu menjadi bingkai rangkuman hidup lo, bisa bilang jadi buku itu nggak? Rangkuman kehidupan perjalanan sampai dia sekarang. Iya, benar. Oh, bisa? Berarti ada sisi gelapnya itu diwakili dengan warna hitamnya itu? Iya. Oh, gitu bener ya? Benar. Oh. Jadi, hitamnya ini tuh dia dark side-nya. Nah, merahnya itu kenapa? Jadi merahnya ini nih mewakilkan banyak hal. Kayak bisa juga sesuatu yang bisa dibilang kayak keberanian. Terus habis itu bisa juga dibilang emergency, bisa juga. Ricuhan gitu. Terus bisa juga diiniin sama darah gitu. Jadi kayak karena gue nganggapnya gue bikin ini nih udah kayak gue berdarah-darah juga gitu buat ini bisa terwujud gitu. Oke. Keren deh ya. Terus mau bikin soundtracknya nggak? Mau bikin filmnya nggak? Terus mau bikin apa lagi dari buku itu? Udah ada sebenarnya nih udah ada lagu-lagunya. Serius? Jadi gue bikin 3 track buat ini. Tapi nggak ada nyanyi-nyanyi ya. Cuman kayak sound. Ya kayak itu mini scoring. Oh gitu. SoundCloud. Nah SoundCloud-nya gue taruh linknya di Instagramnya ini. Oh. Kasih tahu dong Instagramnya apa, SoundCloud itu apa, bla bla bla. Promo lah kau. Instagramnya itu namanya nomadic _ 2 kali existence. Jadi nanti kalau kalian profile picture-nya warnanya merah. Oke. Kayak merah aja. Nomadic existence. Nah, itu di situ ada linknya buat SoundCloud yang isinya ada scoringnya buku ini. Gitu. Bebas kalian mau mulai track berapa. Dek, di Instagram itu buka ini nggak? Buka kayak forum kecil untuk ngebahas buku ini? Sebenarnya gue baru kemarin kepikiran gue ngomong sama Ali sih, kayak Ali kalau gue bikin Ali Raja Dansa, kalau kalian nggak tahu sih gitu. Kalau pemirsa belum tahu, yang joget-joget itu body ya. Gue nanya
kayak kalau misalnya gue bikin open discussion untuk bahas buku ini gimana nih gitu kan. Dia kata dia itu boleh. Dia bilang bagus tuh. Gitu. Ya udah makanya gue kepikiran pengen bikin open discussion itu. Oke. Buat yang pengen tahu apa atau enggak yang udah punya terus bingung gitu. Oke, nanti di obrolan channel YouTube kita juga akan ada linknya Dea ya. Mungkin nanti bisa juga di komen juga, dan Sobrek itu gratis, inget ya teman-teman. Ya tuh di-share ya Dea ya nanti videonya, siapa tahu nanti bisa juga promo buat bukunya. Dek, satu hal penting ketika abis bikin buku ini, yang pasti ada dua sisi. Sisi pujian dan sisi yang kayaknya non-pujian. Gue bilang bukan negatif ya, tapi non-pujian. Dan mungkin butuh sisi yang non pujian tadi. Dia nanggepinnya gimana? Nanggepinnya. Ada sedihnya nggak sih? Ada sedihnya nggak sih? Ada dong. Kayak gue nganggepnya justru dengan dia non pujian ini kan sebenarnya kayak mungkin mengkritik atau mempertanyakan kayak ya banyak yang bilang nggak jelas nih gitu kan, absurd. Terus sebenarnya pujian juga emang bener, kayak menurut gue karena memang ini kan absurd kan gitu kan. Terus dia bilang ini apa ya, kayak agak sedikit ingin mendoktrin gitu dia bilang. Tapi di satu sisi ya mungkin mereka merasa terdoktrin gitu karena kan sebenarnya efeknya beda-beda ke orang kan gitu. Ada yang ngerasa bahwa ini memang refleksi, tapi ada yang ngerasa ini terdoktrin. Nah justru tapi semua itu bener. Gue tidak mengatakan itu salah karena memang dari buku ini salah satu harapan gue adalah orang bisa punya satu framing pemikiran yang mungkin mereka sebelumnya belum pernah terpikir dan bisa itu jadi sebuah kontra di dalam dirinya juga kan. Dengan bisa bilang ini doktrin, siapa sih yang suka doktrin? Ya nggak? Iya. Nggak ada. Nah, itu salah satu kontra, gitu kan. Nah ya udah itu bener berarti karena tujuan gue sebenarnya itu gitu. Jadi orang disentil nggak suka ya kan tapi sebenarnya ada juga yang sentilan yang bener, ada sentilan yang nggak bener kan gitu. Ya kan. Iya. Udah itu aja sebenarnya. Soalnya itu kalau bener. sentil yang bener gini, yang nggak bener gini. Nggak bener nih. Iya nggak boleh kalau nggak boleh. Jolok. Iya, tadi apa sih? Tadi kalau yang mau mulai bikin ini. Kan mungkin nggak hanya satu atau seorang dia juga, mungkin ada orang yang kepingin lebih menjelaskan betapa abstraknya hidup dia. Kalau Dea kan itu kalau aku lihat kan banyak simbol itu menggambarkan perumpamaan yang mungkin dalam notabene yang ngerti cuman Dea sama Tuhan. Cuman dengan penguatan gambar, penguatan tulisan itu mencoba ya udah lo terjemahin sendiri di rumah deh, lo baca sendiri. Mungkin menjadi kaca buat Dea yang sebagai penulisnya juga sebagai kaca buat si pembacanya. Gitu kan? Nah, untuk nguatin yakinin bahwa gue mau bawa absurd gue ke dalam buku. Apa yang membuat trigger dia biar lebih yakin bahwa ini buku emang harus terbit aja deh? Sebenarnya gue bikin acak aja, jadi gitu. Ya, jadi karena gini, tadinya tuh gue bikin, sebenarnya tadinya gue nggak mau bikin abstrak begini. Jadi tadinya gue bikin jalan cerita yang memang nyambung dan udah ada memang ceritanya. Tapi gue pikir-pikir lagi, tujuan gue adalah gue mengungkapkan ide-ide tunggal. Sebenarnya ide-ide tunggal tuh bener. Jadi kenapa ide-ide tunggal? Karena ide-ide yang berdiri sendiri di kepala gue, yang belum tentu bener juga sebenarnya. Jadi, nah ide-ide itu pengen dituangkan gitu kan. Nah, menuangkannya yang menurut gue nih ya, ini menurut gue nggak tahu kalau menurut orang. Tapi kalau menurut gue, baiknya itu dibikin secara acak aja. Gitu. Secara acak aja ya. Jadi lebih juga udah beraniin diri aja kalau emang udah niat mau bikin buku, mau bikin aja. Kalau memang, karena gini, balik lagi ke tujuan lo, satu, ya, kalau yang mau nulis, lo nggak perlu kayak, gue bukan sotoy, tapi ini menurut gue seni itu nggak bisa terbatas kayak lo batasin dengan gue harus begini, gue harus memiliki standar ini standar itu untuk menjadi apapun dan berkarya atau bikin karya. Menurut gue
ketika lo bener-bener bikin karya itu dengan tujuan yang jelas, lo tahu apa yang lo lakukan, dan lo jujur melakukan karya itu. Melakukan karya itu jujur. Dan lo nggak membohongi diri lo juga. Yang penting itu satu. Yang pertama, tidak membohongi diri sendiri untuk membohongi orang lain gitu. Nggak kayak gitu. Jadi kita nggak main bohong-bohongan, jadi kita main bener-beneran gitu kan. Nah udah itu aja sih. Jadi lo nggak usah takut. Nggak usah takut. Nggak usah takut, maksudnya pasti takut ada sih. Kalau gue lebih takutnya kayak bisa nggak ya nih buku ini, gue takutnya dampaknya sih, dampak dari buku ini kayak gitu. Karena kan bukunya mungkin gue ngebahas hal-hal yang orang juga nggak mau bahas secara gamblang gitu, dan nggak semua orang juga sepaham soal ini kan, soal apapun isinya. Jadi gue lebih tadinya khawatir soal nanti orang gimana ya, maksudnya baca impactnya ke orang gimana gitu. Dan gue pikir-pikir lagi, ya udahlah, kalau ini kejadian ya emang berarti emang gue dikasih ridho buat jalanin ini. Ya mungkin tujuan gue awalnya A, tapi kita nggak pernah tahu nanti buku ini bawa gue kemana kan gitu. Ngerti. Right. Dek, emang warnanya harus hitam, putih, dan merah? Sebenarnya di buku ini doang sih, ini kan buku kedua nih, tapi keluar pertama. Di buku kedua itu memang warnanya hitam, putih, dan merah. Putih itu melambangkan pure-nya itu. Jadi sebenarnya pure-nya itu lebih menyelimuti yang merah ini dan yang hitam. Oke. Tapi tetap harus ada. Waktu yang murni itu, kalau menurut gue nggak bisa sepenuhnya juga murni banget. Pasti dia ada begininya gitu. Karena untuk menjadi murni kita juga ada proses yang kita harus jalanin kan gitu. Okay. Nah. Tapi di buku yang sebenarnya nanti keluar kedua, which is sebenarnya buku yang pertama, itu warnanya kuning. Sininya. Gue ada nggak ya? Kayak mockup-nya, kayak gue ada deh mockup-nya. Jadi warnanya kuning. Terus buku ketiga, warnanya hijau. Udah siapin buku ketiga, buset. Karena ini sebenarnya kayak nyambung gitu. Bentar gue cari. Oh banyak ya bon-bonnya ya. Itu gambar-gambarnya dia. Jadi selama corona dia ngerjain gambar kayaknya nih. Yuk. Nih. Ini buku ketiga. Kayak gini. Keren. Ya. Jadi kenapa, ya ini gue jelasin si ketiganya. Satu lagi gue cari dulu. Ya Allah, keren banget. Jadi buku ketiganya itu kenapa warnanya hijau? Karena melambangkan sesuatu yang ya dataran dan bisa diukur, bisa dilihat. Jadi ini journey-nya tuh sebenarnya baru dimulai di buku yang buku pertama. Buku kedua ini? Ini buku kedua yang sebenarnya ini buku pertama, tapi dia keluar kedua. Kenapa warnanya kuning? Karena tentang ini. Jadi ini sebenarnya cahaya. Kuning itu cahaya. Jadi menurut gue semua yang hidup itu pasti ada cahaya. Either dia kayak gini, kayak misalkan fotosintesis. Tanaman hidup mengandalkan matahari, ya kan? Dia kalau misalnya dia tumbuhnya tuh ke arah yang ada sinar matahari. Nah sama aja sama manusia gitu. Kita bisa berfungsi dengan baik badan kita kalau kita juga kena sama sinar matahari, kita kena cahaya. Itu kita dapat nutrisi yang namanya D3 itu kan. Nah, itu penting banget buat tubuh. Kalau kita nggak dapetin itu, ini kita nih, badan kita lama-lama jadi bobrok. Ya ampun, dia bisa jadi dokter. Gue menemukan karena dulu tuh gue selalu di dalam ruangan. Gue selalu apa-apa tuh gambar aja gitu ya. Nggak kena sinar matahari, jarang keluar. Jadi keluar tuh pas ya zaman-zaman dulu aja waktu yang kecil-kecil banget main sepeda gitu-gitu. Cuman pas lagi masa-masa remajanya tuh masa-masa SMP gitu gue di kamar terus. Tadi terakhir dia nggak pernah keluar kamar jadi sakit. Itu jadi melambangkan buku si kuning itu bahwa kita harus iya jadi matahari dari terakhir itu. Kayak emang kayak gitu. Nah terus makanya pentingnya cahaya tuh penting banget gitu intinya. Ya cahaya natural ya matahari lah. Dek. Mereka kuning ya. Kalau ngomongin sekarang nih, kita lagi nggak bisa kemana-mana.
Lo habis ngapain Ah, sih? Lo habis ngejemur baju ya? Rambut lo baju. Oh, enggak, ini tadi begini. Apa cakar-cakaran. namanya? Lagi corona nih. Lo apa sih? Apa sih lo ngalamin ketakutan sendiri nggak sih sama corona? Kalau gue lebih ke gue sebenarnya sempet parno awal-awalnya gara-gara gue kan ini apa namanya emang imunnya nggak bagus, terus habis itu pernah ya riwayat paru-paru lah gitu, terus habis itu ya gue jadi takut gara-gara di berita kan banyak tuh, beritanya banyak tapi kejelasannya mana yang bener, bisa semuanya bener, bisa ada yang nggak bener, ada yang ini, terus gue serap informasinya katanya kan kalau misalnya yang punya imun tubuhnya lemah tuh lebih rentan gitu-gitu kan, terus ditambah ada yang bilang juga kalau kena corona ntar pas isolasi nggak bisa ketemu keluarga siapa-siapa, terus Nakutin ya. matinya juga keluarga nggak bisa nganter gitu-gitu kan, kayak yang Mm-mm. ntar di kremasi atau diplastikin gitu, serem Mm-mm. banget. Mm-mm. Parno tuh. Wow, Parno sempet awalnya, tapi gue akhirnya sekarang gue mikir ya udah deh gue lakukan yang terbaik aja untuk menjaga diri gue. Mungkin selama ini kan gue nggak terlalu mempedulikan badan ya, kayak Mm-mm. padahal badan itu yang harus dijaga banget gitu. Karena kalau lu ngapain sih tiba-tiba olahraga push up, gitu? push up. Mempedulikan badan. Ya enggak tiba-tiba kayak gitu juga sih, nggak yang kayak gitu. Gue intinya, tapi akhirnya ya gue mikirnya gini sih, ya yang penting gue berusaha. Kalau misalnya nanti amit-amit kenapa-napa, ya itu emang udah jalannya gitu. Cuman kalau misalnya selama tiba-tiba ya udah sehat aja, ya berarti emang juga rezekinya emang kasih sehat. Gitu Oke, aja sih. sip. Dijaga aja. Jadi ada buku 1 udah terbit, buku 2 lagi proses, buku 3 lagi proses. Terus dia ngapain di rumah? Ya Ngantuk, ini lagi bangun siang. Itu belum tidur pasti. Belum tidur pasti. tidur dong. Ini lagi apa namanya buku 2 sebenarnya udah proses tapi belum selesai kan. Jadi masih ya abstrak juga, masih belum terstruktur lah gitu. Bukan abstrak tuh, belum terstruktur. Karena yang kedua ini lebih ada ceritanya. Ya jadi itu lagi mau ngerapihin lagi sih. Oke. Dek, kalau itu tadi di buku. Oke, di buku kita udah closing dulu. Gue jujur lagi corona ini gue masih ngedampingin karyawan gue untuk nganter galon. Iya, itu gimana tuh? Gitu. Satu hari Jumat kemarin, pokoknya gini, gue hanya bisa melakukan aktivitas pagi itu. Jadi gue makan fish oil, terus sama ada vitamin lah, terus sama wedang uwu, sama makan yang cukup. Dan tiap siang itu gue balik ke rumah, gue udah mandi. Jadi sehari gue bisa 3 kali mandi, pagi, siang, sama pulang. Mobil gue semprot karena gue nggak tahu beli di stick kan apalah apa bla bla, yang kemarin gue juga denger 270.000 lah, mahal banget. Akhirnya gue beli Force Magic kayak semprotan nyamuk gitu. Oh, gue mobil. tahu. Itu kan enak tuh. Tapi gue semprotin ke seluruh mobil ya. Terus galon gue iniin, terus gue siapin hand sanitizer. Jadi setiap turun maupun naik, ya udah itu gue cuci pakai hand sanitizer. Dan setiap gue nyampe ke klien, itu gue selalu ditembak suhu. Gitu. Oh iya. Nah, someday, ya, terus suatu hari gue datang ke Bona Indah, Lebak Bulus, gue nganterin 4 galon, pembantu yang keluar. Ya udah mas, cepet-cepet ya. Hah? Cepet-cepet kenapa? Ya cepet-cepet aja. Ya udah cepet-cepet deh. Gue pikir mau kenapa. Ternyata nggak lama pembantu itu soalnya di belakang rumah ibu dan yang kena satu keluarga. Nah gitu. Waduh, terus? Pada saat berita denger itu kaget. Cuman gue langsung nguatin karena gue jalan sama karyawan gue langsung bilang santai ya, nggak usah panik gitu kan. Kalau memang kita udah berusaha yang terbaik, kita nganterin air karena memang orang butuh minum. Terus yang kedua, kita kan juga udah preparing, udah bawa baju ganti, minum tuh kita hampir targetin sekali jalan kita 8 liter dalam perjalanan.
Jadi setiap gue ke tempat klien itu gue selalu kencing berdua sama karyawan gue. Misi ada toilet ya sekalian cuci-cuci semua kaki. Jadi kita udah tangan bau alkohol terus kan karena bawa hand sanitizer. Tapi di situ gue yakin karena gue dagang air dibutuhkan banyak orang. Modal gue cuman sehat. Yang penting imun kita sehat yang gue dapet ya, sama bersih. Betul. Udah itu aja sih Dek. Kalau gue ya pribadi. Cuman kalau dia sendiri gimana kalau di rumah? Kan dia nih di rumah. Nih gimana jadi, nih? Lebih bebersih aja, terus jadi lebih aware sama barang-barang, terus lebih aware sama badan kita, balik lagi ke apa yang dimakan, vitamin, terus minum juga air. Sekarang juga tadinya tuh gue minum air dingin terus, ya kan? Sekarang gue jadi air biasa. Oh, dipikir sekarang pakai es batu. Parah ya. Tuh. Ya, kayak gitu aja sih. Jadi maksudnya ini cuma ngebalikin ke yang badan kita bener-bener butuh gitu, bukan kayak mengentertain badan kita gitu kan. Kadang kita mengentertain badan kita dengan hal-hal yang artificial lah, dengan yang enak-enak tapi nggak sehat gitu. Nah sekarang dibalikin lagi ke lebih banyak, bukan gue bener-bener nggak yang kayak tadi kan gue mesti minum kopi yang enak-enak gitu kan, kopi tapi gue lebih milih gitu. Jadi kapan gue harus begini, nanti banyakin lagi yang sehat-sehat gitu. Kayak tadi gue konsumsi kurma, itu sebenarnya kan bagus juga. Kurma kayak madu kan, jadi itu bagus. Nah terus air putihnya lebih banyak sama. Terus habis itu sekarang mandi, sabun gue ganti pakai Dettol yang original tuh. Jadi iya. Nah setiap habis mandi atau sebelum mandi gue sikat kamar mandi. Jadi kamar mandinya bersih terus. Bersih terus, benar. Nah di pelnya itu gue udah taruhin, memang di pelnya ada kandungan antibakterial, dan gue tambahin kayak Dettol yang cair terus sedikit aja gitu. Tahu. Gitu. Gitu. Nah, sama ada semprotan Dettol juga gue bikin semprotan. Jadi buat yang semprotnya kita semprot gagang pintu segala macam. Dan itu dilakukan setiap hari. Jadi ada keren ya. Yang maksudnya lebih jadi lebih detail, apa ya? Detail. Aja. Lebih detail. Biasanya kan kita nggak agak cuek dengan kayak bodo amat, misalnya naruh habis pergi nggak ganti baju, padahal dari asal habis pergi lo tuh bawa apalah dari luar. Makanya kalau nenek gue sering bilang ganti baju mandi pasti gitu. Tapi kalau dulu gue kayak cuek aja, habis pergi bodo masih pakai baju yang tadi, agak cuci tangan langsung ngapain gitu kan, langsung misalnya kayak atau apa. Nah sekarang gue habis keluar, misalnya gue keluar buat beli groceries, itu juga nggak lama gitu misalnya ya, atau ke ATM gitu kan. Nah itu udah langsung pasti bajunya nggak gue pakai lagi, gue langsung cuci, bahkan gue mandi. Ngelakuin apa-apa dulu, gue mandi dulu. Ngapain. Jadi gitu. dia biasa jadi biasanya dia mandi setengah jam, sekarang setengah hari ya? Nah, lamain. Dek, misalnya corona kelar nih, jegret. Lo mau apa nih? Lo mau di buku dulu, apa mau musik lanjut, atau dua-duanya bareng? Bareng aja sih kalau bisa. Aku mikir, aku pribadi ngeliat buku Dea tadi dari cover, penjelasan Dea yang cukup detail tadi, ini hal yang menarik, hal yang unik. Karena secara nggak langsung, nggak tahu nih penilaian aku ya, itu buku adalah biografinya Dea. Bener nggak sih? Iya. Bisa dibilang nggak sih? Tapi Dea tidak mau menganggap itu biografi. Menganggap bahwa Dea itu membuka teater pikiran orang, justru lebih memancing orang lebih banyak untuk menghayal atau bahasanya, mengaca diri atau mendeskripsikan sendiri dengan daya hayalnya dia gitu kan. Betul. Benar. Nah, oke. Dari biografinya Dea, kira-kira nanti apa yang dia akan lakukan ketika workshop? Apa yang akan gue lakukan ketika workshop? Apa buka slide? Ya, kita kan brainstorming, kita buka slide, kita bahas satu-satu per halaman. Jadi lebih ke, ya mungkin itu bisa juga kalau biar gampang dilihat ya. Jadi paling nanti gue akan bagikan bukunya, bukunya
Hah? Gratis? Gratis. Serius? Tapi ntar beli ya. Jadi kalau udah pegang bukunya nggak boleh dibalikin, udah deh gitu. Udah deh. Jadi kalau emang yang mau pegang bukunya, tapi beneran loh, kalau pegang buku berarti beli. Tapi ntar akan gue sediain slide aja sih. Jadi orang kalau yang mau ke situ cuma buat tahu gimana ya akan maksudnya ya bahas per page aja, per halaman gitu. Tapi kalau misalnya bukunya balik lagi gitu. Berarti menyentuh sama dengan membeli gitu sih. Jadi gue akan taruh di depan, nanti pintu di depan, menyentuh sama dengan membeli. Gue sebenarnya jujur habit untuk menghargai karya gue agak minim. Jadi ini kenapa bukan terlihat seperti gue ngomong kayak gitu tadi, bukan kayak mau duit enggak. Tapi selama ini gue kadang-kadang suka terlalu mengabaikan, gue mikir bahwa karya nggak segitunya. Iya. Ya, jadi mulai dari sekarang gue pengen karya gue nih ada harganya dan gue menghargai itu. Sip, ya kan? Mantap. Makanya gue kayak gitu. Jadi memegang sama dengan membeli. Beli. Gitu. Membeli belum tentu memegang. Ya, apa? Membeli belum tentu pegang. Membeli belum pegang. Iya. Gitu. Dek. Tatapan mata, kalau kata orang, tatapan mata bisa kena corona nih. Tatapan ngelihat buku gue, langsung itu. Beli. Dek, kalau mau beli itu bisa di mana? By IG atau kalau mau datang ke orang lagi ke mall, ke toko buku? Toko buku ya. Kebetulan ini kalau misalnya dari IG boleh DM aja ke Instagram @nomadicexistence itu, atau bisa juga ada di Pasar Santa. Jadi di Pos Santa itu, di Pasar Santa ya. Ini IG-nya kan? IG-nya benar. Jadi ini ada di Pos Santa, Pasar Santa lantai paling atas. Udah ada 6 keping buku. Terus akan ada di Kinokuniya. Tapi Kinokuniya belum ditaruh karena berhubung ada pandemik ini. Jadi berhenti ya. Banyak yang tertunda. Jadi jadi baru ada di situ. Nah, tapi rencananya mau ada di mana lagi ya? Kinokuniya, Pasar Santa, Ojo Keos. Nah, itu jadi sisanya yang Ojo Keos dan lain-lain itu ke pending dulu. Jadi sementara ini ada di Pasar Santa kalau mau beli fisiknya. Gitu. Tapi kalau misalnya mau lebih aman, langsung aja DM aja ke si nomadic _2 existence. DM aja kalau mau. Dek, kalau mau kasih tahu bocoran, harganya berapa, Dek? Harganya 135.000. Itu ditentukan oleh publisher. Publisher gue Johnny and Mary Publishing. Oke, cakep. Ditentukan sama mereka gitu, karena produksi. Gitu. Kalau di musik, apa yang lo lakukan kalau coronanya udah kelar manggung? Kalau corona udah kelar manggung, mungkin kita manggung ya. Gue belum tahu, tapi pengen sih bikin lagi lagu. Mungkin gue bikin apa gitu. Pokoknya apapun di musik sih gue apa aja sih setelah corona. Sebenarnya pun masih berjalan sampai sekarang masih corona gini, kita masih produksi musik lah kayak gitu. Dek, bentuk apapun. Kenapa nggak coba bikin satu lagu tentang corona atau berkampanye atau lo bikin mini konser? Udah. Hah, serius? Iseng bikin nama Nara buku lagi lagu. Judulnya belum ada judulnya, tapi intinya liriknya tuh tentang dunia tuh lagi kembali dibebaskan gitu. Refnya tuh dunia kembali dibebaskan oleh kepolosan yang mengecohkan. Jadi menurut gue isu corona ini sebenarnya mengecohkan gitu loh. Dia datang dengan polosnya ke dunia. Walaupun orang yang bikin itu antara dia emang punya intrik apa gimana, tapi sih sebenarnya dia polos-polos aja gitu, masuk-masuk aja. Nah, pesan yang mengecohkan itu kayak dengan tujuan yang mengecohkan gitu. Tujuannya apa sih sebenarnya? Cuman kelihatannya kayak buruk, tapi sebenarnya bagus juga karena polusi berkurang. Terus orang-orang jadi lebih sadar terhadap yang tadinya kayak orang-orang Greenpeace nih, orang-orang yang kayak save the environment, capek-capek dia bikin campaign, sekarang orang udah otomatis Greenpeace kan? Iya benar. Kayak gitu, gitu. Jadi terus banyak juga yang akhirnya jadi kumpul lagi sama keluarga, punya waktu lagi buat main sama anak, gitu kan? Ayo dong, bikin videonya. Iya, bikin videonya dong sama Nara.
bikin videonya baru kayak ya cuma nyanyi doang, tapi belum gue tulis Gimana? liriknya. Di Instagram gue ada. Terus penting Instagram lo. Enggak ada. Lu makanya gak penting sih sebenarnya Instagram gue. Instagram lo apa, Dek? Boleh nggak dikasih tahu, Dek? Boleh dong. @dea_dalila. Oke. Ya. Dek, kalau Ya. misalnya ada satu ide yang pernah ada satu ide yang bilang bahwa kenapa dia nggak bikin mini konser live kayak online gini, bisa nggak? Oh, mau sih gue. Nah itu kemarin gue sempet mikir sih. Cuman gimana, gue lagi mikirin pemain-pemain lainnya nih. Nggak usah. Tadi gue Kenapa nggak sama Nara aja? pengen sih, ntar gue coba ngobrolnya, dia lagi di ruang maksud gue gini, Dek. Kita lagi di rumah, ini jujur ya. Iya. Hampir Butuh 95% temen gue, dia bukan udah muak untuk mendengarkan berita. Mungkin dia mendengarkan berita kayak ngambil satu berita aja, momen hari ini apa ya update-nya, oh ya udah, that's it, dia tutup tuh. Dia nggak mau terbawa dengan hoax. Tapi yang dicari sama dia adalah keseharian kayak gini. Bisa dia bikin misalnya by video handphone atau apa, ya dia melakukan aktivitas itu minimal seminggu sekali atau seminggu 2 kali pasti akan ditonton deh. Bener. Karena ini kenapa sebetulnya tim obrolan bilang udah libur deh gitu. Cuman banyak yang bilang jangan dong gitu. Wawancara lagi dong gitu. Jadi kayak ada yang masuk ke beberapa DM kita, ayo dong Mas, nggak apa-apa, kita butuh banget nih inspirasi, motivasi. Makanya pembicaraan kita tadi adalah hasil karya yang positif gitu loh. Kalau saran aku sih yuk gitu loh, berkarya aja. Apalagi udah ada aplikasi Zoom ini, mudahin banget kan. Iya, makanya tadi pas tahu baru diajarin kan, wah ini lu bagus banget nih buat bisa streaming dan lain-lain kan. Apa? Gitu. Jadi dia baru tahu. Gue kan. Lo mau tahu nggak? Lo mau tahu nggak? Gue juga baru tahu. Sumpah, gue baru tahu tadi dikasih tahu sama Dimas. Kita Zoom supaya kita bisa online, YouTube kita bisa hidup. Ya inilah jadinya. Gue baru tahu, ini baru gue aplikasi. Gue tahu deh. Iya. Nah gitu. Jadi gitu deh, menurut gue. Kayaknya karya di dalam rumah ini dipaksakan untuk kita berkarya di dalam rumah. Biasanya kita berkarya, coffee shop nih gue ada ide nih, eksekusi di studio aja. Tapi gue rasa lo bisa deh membuat suatu hasil karya. Lo rekam aja, lo gak ada kamera. Ada. Kemarin udah terbukti sih bisa sih, kemarin nyobain, tinggal sekarang ngatur rearrange tempat-tempatnya, kayak mungkin rearrange layoutnya kayak gimana, terus dipikirin apa yang pengen diiniin gitu. Maksudnya antara perform atau kayak live interactive perform itu bisa juga macam-macam sih gitu. Oke. Dek, ini sebelum kita tutup boleh nggak dari tim obrol-obrol minta coba dia nanti siapin nama Nara, ya live apa adanya, soundnya apa adanya. Nanti kita live lagi entah kapan, mungkin nanti hari ini sore atau nanti besok. Pokoknya begitu kalian siap berdua, gue minta kalian duet perform, masukin ke obrolan ini. Tapi temanya itu tadi ngasih semangat, ngasih optimis bahwa kita bisa, Indonesia tuh bisa sehat kok, gitu loh. By Nara and Dea, gitu loh. Oke. Alright, bisa. Gue akan ngobrol. Coba lo kulik deh, karena kita butuh. Kita nih lagi butuh banget. Dea dikasih talenta bernyanyi, Nara dikasih talenta bermusik. Yuk deh, gitu. Kayaknya kamu udah ngantuk, jadi sekian dulu. Itu udah nguap ya. Mau tau gak bau apa? Bau mayat. Aja lah, itu belum gosok gigi. Lo mandi ya Allah. Ya udah nggak apa-apa. Dea, pokoknya ini salam corona begini. Yang penting Dea sehat ya. Tapi nggak bersentuhan. Iya benar. Tos dulu dong. Kok makin Dek. Udah lama gak ngeband, lu makin norak ya.
bukan norak lagi, gue katro anjir. Jadi kayak keluar dari goa gitu tuh, kalau kayak ini dunia udah gini gitu loh. Tapi emang bener loh, kalau kita punya band besar, terus kita keluar, kita tuh lebih pede loh. Iya, lebih kayak apa ya? Real. Ngerti kan? Ngerti kan, real. Jadi kalau misalnya Dea nama band gitu kan ada nama Dea, ada belakang nama band. Kalau sekarang Dea _ real. Kurang apa coba, real kan? Iya kan? Jadi lebih fuck sih. Kayak iya kan, nggak mungkin Aji apa nama band. Tapi sekarang ya udah nama gue bangga sama nama gue. Gue bangga sama diri gue. Iya kan? Coba, kalau kita belakangan misalnya Aji, misalnya nama band gue apa Ji? Cubluk. Nama band gue Cubluk gitu kan. Kan jadi jelek, Aji Cubluk kan gak enak. Iya. KTP beda, akte kelahiran beda, kan masalah. Gak bagus. Iya. Tapi Dea, satu nama lagi. Doa. Iya, makanya nama itu doa. Gak boleh, makanya kita kalau udah punya band nama asli aja, gak usah pakai ini gitu. Embel-embel lah ya. Itu nyalain kodrat Allah. Ini jadi mau bahas band apa enggak? Dek, kalau mau bikin project, Dea, ini pertanyaan terakhir. Mau bikin project, Dea lebih baik sendiri atas nama Dea atau bikin band lagi? Kolaborasi enak sih kayaknya. Kolaborasi. Jadi kayak bukan sebenarnya nggak mau berdiri sendiri juga, enggak. Aku drummernya ya. Aku drummernya. Aku basis. Main bass. Ngebrang. Tapi gue lagi latihan main bass loh dari kemarin. Iya, gue kemarin liat IG lo. Apa? Main terus bass. tau nggak? Gue baru akhirnya gue ngerti, kan gue ngefans sama Wanda Omar yang kebetulan basis perempuan. Keren banget Wanda Omar, cantik lagi loh. Lagi kan, terus wah cakep deh, pokoknya whole package ya, bisa masak dan lain-lain, jadi promoin Wanda. Terus habis itu, tapi gue ngerti, jadi sekarang susah banget loh ternyata. Lagu itu yang penting tuh baseline-nya enak, lagu tuh bisa enak banget. Jadi gue baru tahu itu tuh. Pas lo megang bass tuh, akhirnya gue nontonin tutorialnya dia kemarin. Bagaimana cara melakukan slap bass untuk pemula. Nonton tuh, gila hebat orang. Iya, hebat banget. Makanya sekarang latihannya pakai detol. Nuangin detol. Iya, nuangin detolnya jadi begini. Begini. Oke, Dea. Oke, Ji. Nanti nyambung lagi. Nanti continue lagi. Baiklah. Lu gila, Dek. Tuh. Belum mandi. Jadi gini teman-teman obrol-obrol, pokoknya kalau misalnya kalian harus masuk dulu ke band yang besar namanya, begitu keluar gak tau malu. Nggak, kalau begitu kamera. Siap hujatan netizen sama siap nggak tahu malu. Nah, itu. Urat malunya. Copot urat malunya, kalau perlu. Wah, urat nadia juga copot, mati dong. Dek, ditunggu karyanya Manara ya. Iya, oke, baik. Kita nunggu di sini. Begitu you ready, kalau bisa di Zoom-nya di PC aja tuh enak. Oh ya bisa. Atau laptop aja. Account gue aja kan. Pakai account gue bisa kan. Jangan, account tetangga lo aja. Kalau bisa account satpam komplek. Account tetangga gue ntar semeo lagi. Gue tiba-tiba tadi nggak tahu mau ngomong apa di tengah jalan, jadi gue ngomong semeo. Iya. Kebiasaan. Dari otak gue tiba-tiba hilang, dari dia melayang-melayang. Kenapa sih, Dek? Ada semeo kata-kata itu, Dek? Lu suka ya nyebutin kata itu? Banyak banget yang nanya soalnya semeo tuh apa sih artinya. Jadi gara-gara waktu itu gue sempat diajakin sama Nev Niji Electronic Version. Terus dia mikir kayak, Dek, lu katanya punya bahasa-bahasa sendiri gitu. Terus, aduh, enggak juga sih, itu sebenarnya gue ngasal aja, bukan bahasa juga. Jadi nggak tahu kenapa keluarnya semeo gitu. Meo. Awalnya kayak gitu loh, kayak ungkapan orang kayak
nyeboh kayak gitu tuh kalau misalnya Windcycle ya. Apa sih namanya yang dulu brand sepeda. Sepeda kan nyeboh gara-gara dan itu. agak surprise-nya gue baru tahu lo waktu kecil iklan apa yang Prancis itu. Olala Ya Allah, itu my favorite iklan lo. Ternyata lo itu, ya. itu ternyata gue. Ya Dan gue Allah. aja juga ternyata itu gue pernah main iklan. Gue dulu udah diduitin sama emak-emak yang gitu. Tapi nggak apa-apa lah. Buktinya lo sekarang menjadi bertalenta. Oke deh. Wah gitu. Lenan gue. Nanti kita nyambung lagi ya. Ya, Pokoknya kalau karyanya udah siap, langsung bilang aja. Nanti izin gue rekam, gue masukin ke obrolan. Boleh banget. Oke. Terus apa lagi deh? Pesan-pesan lagi deh buat teman-teman yang lagi pada di rumah. Lagi pada di rumah, banyak-banyak ngobrol sama diri sendiri, banyak-banyak refleksi diri, mijet maksudnya, nggak deng. Maksudnya, tadi tuh intermezzo loh, sorry banget. Cuman kan gini ya, kadang-kadang gue baru merasakan ternyata pegel-pegel itu tuh datangnya dari pikiran. Jadi kita harus menenangkan pikiran kita biar kita nggak usah pengen pijet gitu kan. Jadi, nah mungkin bisa mengasah skill-skill yang terpendam, ya kan? Apapun skillnya itu bisa punya banyak waktu untuk mengasah itu dan lebih aware, membuka pikiran untuk memulai hidup yang baru. Karena dunia ini sedang bernafas kembali, dunia lagi merestore lagi kesedia kala kembali ke apapun fitrahnya dia. Nanti kalau memang dia akan milih manusia mana yang tinggal di dia. Jadi siapkan diri kita untuk dunia yang baru aja. Wow, kata-kata lo tadi apa? Keren banget. Apa tuh? Jadi apa tuh yang mana itu? Jadi tadi lo bilang malah gue dapat satu pelajaran baru kayak bumi lagi diinstal untuk kelayakan makhluk mana yang memang layak untuk tinggal. Iya, mana yang memang layak untuk jalan bareng sama buminya gitu. Dengan dia lagi membersihkan itu kan. Dan sekarang terbukti banget ada beberapa fakta-fakta menarik ya gue lihat di di TV, di berita bahwa di yang Venice tuh itu kan ada sungai kan. Nah, sungainya tuh tiba-tiba jernih lagi. Terus kelihatan ikan-ikan, terus angsa-angsa kembali lagi ke situ tadinya pas lagi penuh udah pada minggat nggak tahu kemana, sekarang balik lagi. Jadi alam secepat itu perubahan yang tadinya polusinya juga berapa, jadi turun banget, jadi clear banget udaranya, kayak gitu-gitu. Jadi kita yang gue rasa nih manusia yang egois. Jadi sekarang menurut gue nih buat manusia, lo mikir deh tuh gitu, lo udah cukup worth it belum untuk tinggal menghuni dunia ini, Earth ini gitu. Dalam jadi ya. Kita tidak menyalahkan, kita mendingan orang senora lo ternyata dalam ya, Dek. Gue ngegalinya ke daleman. Ternyata di dalam gue nih Nora, Ji. Dalam gue Nora ternyata, diri gue yang asli itu Nora sebenarnya. Tapi yang faedahnya, obrolan kita hampir 40 menit tadi dipotong ini, Cacat, faedahnya adalah Nora. Udah panjang lebar. Dengan Nora, udah. Iya, sebenarnya kesimpulannya prosesnya tuh sebenarnya Nora. Jadi be Nora as possible ya kan. Oke deh, thank you banget. Oke. Salam corona dulu. Salam corona. Salam corona. Semoga sehat selalu ya. Semoga sehat ya. Salam buat penduduk rumah di sana. Terus apa lagi ya? Begini nih, cuman aduh bonekanya nggak tahu di mana hilang. Next. Nanti kita telepon lagi. Iya. Oke. Salam buat Nara ya. Oke, akan disalamkan. Nanti kalau misalnya itu berikutnya pacol ya. Ya, kesedot tadi gue nguap. Oke, Dea. Dadah. Oke. Hai. Dea. Apa? Dadah.